nama dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Sebelum duduk, kasih tahu satu sama lain, engkau ada dalam kelimpahan Tuhan. Bilang, engkau ada dalam kelimpahan Tuhan. Suami istri salam juga, bilang engkau ada dalam kelimpahan Tuhan. Mari kita berkatakan hari-hari ini, kita semua ada dalam kelimpahan. Yang mau katakan, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Sebelum saya akan mulai firman Tuhan, beberapa minggu ini saya banyak ketemu, ada beberapa bankir bank asing, juga ada ketemu manajer sekuritas company yang jual saham, terus istri saya juga ada cerita apa yang terjadi di Padang, terus saya ingat kejadian waktu di Medan 5 tahun yang lalu, semua hari-hari ini para bankers yang top eksekutif, pejabat tinggi di bank-bank asing nanya ke saya, dia bilang, Pak, hari-hari ini Bapak pernah dengar yang disebut konvensi Basel 1, Basel 2? Oh iya, saya tahu sedikit. Saya bilang, itu apa? Mungkin kalau yang kerja di perbankan pasti tahu. Konvensi Basel 1, Basel 2 itu adalah tentang peraturan perundang-undangan perbankan yang sekarang udah sama di seluruh dunia. Jadi sistem yang ada di Jakarta sama ada yang di Jerusalem, sama yang di Xiamen, yang ada di Shanghai, yang ada di Bangka, yang ada di Pontianak, semuanya sama, nggak ada beda. Itu di seluruh dunia semua. Pak, kalau gitu kita benar-benar udah masuk ke dalam sistem akhir zaman, sistem Babel. Iya, betul, saya bilang kalau gitu benar Tuhan Yesus segera datang. Saya bilang, yes, itu yang saya aminkan dan itu yang saya rindukan. Wah, kalau gitu kita gimana? Saya bilang, nggak usah takut, tetap kerja seperti biasa. Kita muliakan nama Tuhan dalam pekerjaan kita. Yang mau katakan amin. Lihatin, top eksekutif di perusahaan perbankan, semuanya aja, mereka pas tahu sistem itu semua, mereka tanya, semua benar nggak Tuhan, semua segera datang. Terus yang kedua saya ketemu manajer sekuritas company, dia biasa jual beli saham, pekerjaan yang bagus, gajinya juga besar sekali, terus mobil juga semua dapat bagus. Dia bilang, Pak, saya mau keluar dari kerjaan. Kenapa? Saya bilang, iya kok analisa saham saya berantakan, semua nggak ada yang bagus, semuanya jelek. Kalau gitu saya lebih baik keluar aja. Saya bilang, sabar dulu, jangan cepat-cepat ambil keputusan, tanya tuntunan Tuhan. Saya bilang, kalau memang itu kehendak Tuhan, baru keluar. Saya bilang, lihatin, kenapa lagi? Ini juga sama, kekhawatiran, ketakutan. Terus yang ketiga lagi, kemarin di Padang, saat gempa bumi terjadi di kota Padang, ada engkau yang seorang bapak udah bisnis di motor, itu selama 20 tahun, dia mulai dari usaha kecil sampai sekarang jadi distributor yang besar. Tahu-tahu pas gempa bumi kemarin, motor dia baru masuk dari Jakarta sekitar 200-300 unit. Hari itu pas gempa bumi, rukonya yang 3 lantai sama gudangnya jadi ambruk 1 lantai semua, itu berantakan semuanya, habis motor-motornya. Terus yang terjadi lagi kemarin di Banda Aceh, pas 5 tahun yang lalu ada seorang bapak, engkau juga udah 3 generasi punya pabrik es di Banda Aceh. Dia biasanya dari zaman engkongnya diajarin kalau punya pabrik es, kalau punya usaha di Banda Aceh dulu ya, bukan sekarang, itu lebih baik punya tabungan, selain tabungan di bank juga punya tabungan pribadi. Apa maksudnya? Yaitu kalau nanti ada apa-apa kita gampang keluar dari Aceh dulu itu. Nah, mereka juga sama, nabung, punya emas, batangan, lempengan, uang dolar, uang rupiah, ditaruh sama bapak ini di satu tempat yang menurut dia aman, kayak safe deposit gitu. Pas gempa bumi terjadi, pabrik esnya berantakan, tiang-tiang besinya pada rubuh, akhirnya keramik tempat dia naruh uang juga terangkat, dan safe depositnya juga keangkat juga, akhirnya ditemukan sama pemulung yang lagi ngangkutin besi-besi yang berantakan. Dia pulang lagi ke Banda Aceh dengan semuanya, uangnya habis semua segala macam. Nah, setelah itu saya coba ngerenungin, Tuhan, kalau gitu apa yang kita harus lakukan? Hari-hari ini kok orang yang di top eksekutif juga khawatir, yang udah mulai bisnis 20 tahun, yang udah 3 generasi, semua bisa terjadi. Saya baru dapat pengertian bahwa hari-hari ini kita mesti lebih mementingkan hal-hal yang rohani daripada yang jasmani. Yang mau katakan amin. Judul khotbah pagi hari ini kalau boleh, mulai dari yang rohani menuju kepada yang jasmani. Yang mau katakan amin. Bilang satu sama yang lain, mulai dari yang hal rohani menuju ke hal yang jasmani. Yang mau sekali lagi katakan amin. Mungkin kita pikir, bosan yang rohani melulu, firman Tuhan melulu, yang penting duitnya mana, yang penting kalau duit banyak baru pikiran enak. Yes, itu betul, tapi pada saat duit banyak sekalipun, kalau enggak dimulai dari hal yang rohani, yang ada adalah kehancuran. Yang mau katakan amin. Yang ada adalah kesia-siaan, tapi pada saat kita mulai dituntun sama hal yang rohani, kebenaran firman Tuhan, karakter Tuhan, Roh Kudus mulai menenggelamkan kehidupan kita sehari-hari. Di situ mulai ada pemulihan, di situ mulai
ada kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Coba kita lihat, apa sih yang firman Tuhan katakan mulai dari hal-hal yang rohani. Apa maksudnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita buka kitab Yehezkiel pasal 47. Kitab Yehezkiel pasal 47. Kita mulai dari hal yang rohani. Kita lihat pada saat Roh Kudus mulai memulihkan sesuatu, hal yang luar biasa terjadi atas seseorang, terjadi atas satu bangsa, terjadi bahkan sampai ribuan tahun berikutnya. Kita mau rohani, yaitu Roh Kudus sendiri mulai ada dalam kehidupan kita, bukan hanya ada dalam hati kita, tapi mulai menenggelamkan kita. Yehezkiel pasal 47 ayat 1 sampai 12 kita akan baca secara bergantian. Saya akan mulai dari ayat yang pertama. Saudara-saudari yang saya kasih ayat yang kedua dan baca dengan suara yang keras, dengan suara yang nyaring, karena inilah perkataan firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Yehezkiel 47. Kalau udah ketemu, nanti saudara-saudari baca ayat yang kedua, saya akan mulai dari ayat yang pertama. Sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci sebelah selatan mezbah. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya, ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Tetapi rawa-rawa dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Ayat 12 sama-sama. 1, 2, 3. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu, buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Yang percaya katakan amin. Lihat, kalau kita perhatikan, kita baca firman Tuhan ini. Apa yang Tuhan ajarkan pada saat kita mulai melihat hal-hal yang rohani. Yaitu di situ kita mulai nanti bukan hanya hidup bersama Roh Kudus. Tapi kita sudah baca tadi, kita akan tenggelam bersama dengan Roh Kudus. Yang mau katakan amin. Roh Kudus bukan hanya ada dalam hati kita, tapi bukan hanya semata kaki, bukan hanya selutut, bukan hanya sepinggang, tapi kita berenang, kita tenggelam bersama Roh Kudus. Pak, apa maksudnya tenggelam bersama Roh Kudus? Pak, apa artinya bahwa kita hidup semua mulai dari hal-hal yang rohani. Yang Tuhan ajarkan pada pagi hari ini kepada kita. Kita mesti mulai peka, kita mesti mulai sensitif, kita mesti mulai taat, kita mesti mulai tunduk. Apapun yang Roh Kudus ajarkan, apapun yang Roh Kudus tawarkan, apapun yang Roh Kudus berikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mau katakan amin. Nah, mulainya kayak gimana? Sering kita bertanya, Pak, apa benar gimana sih ngujinya itu dari Roh Kudus atau bukan? Benar atau bukan atau enggak itu dari Roh Kudus? Kalau orang berkata seperti ini, kalau kita baca firman Tuhan seperti ini, kalau ada janji Tuhan seperti ini, kalau kita mau melakukan, gampang. Yang paling kita uji adalah ada damai sejahtera enggak dalam hati kita. Yang mau katakan amin. Pada saat kita ngambil keputusan, kita tenang, kita nggak takut, kita nggak khawatir lagi. Di situ artinya apa? Ada
damai sejahtera yang datang dari Roh Kudus. Nah, mungkin kita juga mesti cek dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang paling gampang ngecek kita tenggelam gak sama Roh Kudus. Gampang sebetulnya. Pas mungkin suatu hari kita mungkin bohong kecil aja. Nggak usah gede-gede bohongnya, bohong kecil aja. Mungkin yang dagang gitu, oh stoknya nggak ada. Center bisa ambilin dari Singapura. 3 hari nyampe, cuman tambahin biaya kirimnya. Padahal barang udah ada di gudang. Tambahan jadi naik. Mungkin bisa. Yang biasa yang jualan spare part, kayak gitu. Nah, pada saat kita lakukan seperti itu, ntar ada Roh Kudus dalam hati. Seharian, padahal kita cuma bohong di telepon, orangnya juga nggak jadi beli. Untungnya nggak ada hari itu, nggak terjadi transaksi. Tapi seharian hati ini langsung terus apa? Aduh, kenapa kamu bohong? Kenapa kamu bohong? Nggak enak terus panjang hari. Siapa yang pernah ngerasain seperti itu? Saya angkat tangan duluan. Hampir kita kebanyakan. Lihat, Roh Kudus artinya aktif dalam hidup kita. Yang percaya beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Pada saat kita mulai hal yang seperti itu, kita biarkan. Tenggelam kita dalam tuntunan Roh Kudus. Pada saat kita mulai orang lain mengecewakan kita, tapi kita tetap mengasihi. Walaupun orang cemberut, kita tetap memberikan senyum. Kayaknya nggak adil kok suami ngomongnya kasar, kita tetap ngedoain. Kok anak dikasih tahu ini tetap dia mau pakai cara sendiri. Kok mertua ini seperti ini, kok besan seperti mungkin, kok ipar, kok anak buah, kok ini hamba Tuhan kok seperti. Pada saat kita terus enggak memperlihatkan hal seperti itu, tapi tetap dengan kasih kita lakukan. Kita mulai tenggelam di dalam Roh Kudus yang mau katakan amin. Pada saat mungkin janji Tuhan kayaknya mustahil, kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak ini, nggak itu. Tapi kita tetap percaya Tuhan, pasti aku disembuhkan. Tuhan, aku tetap diberkati. Tuhan, tetap aku akan punya keturunan. Tuhan, tetap aku akan punya pasangan. Kita tetap terus semua tertuju kepada Tuhan. Itu artinya kita mulai tenggelam di dalam Roh Kudus yang mau katakan amin. Nah, lihat apa yang terjadi. Ini kan secara rohani, yes. Pada saat Tuhan mulai melakukan segala sesuatu dari yang rohani, Tuhan akan mulai terus menuju ke apa? Ke yang jasmani. Dan juga Tuhan akan menuntun kita kepada hal yang materi. Yang mau katakan amin. Firman Tuhan, Yeskiel ini ditulis 2600 tahun yang lalu. Pada saat firman Tuhan 2600 tahun yang lalu, orang-orang Israel bilang, mana mungkin ada aliran sungai dari Bait Allah ke Araba Yordan, ke En-Gedi, En-Gelaim, terus dari situ nanti ada pohon yang berbuah, bahkan buahnya akan tetap, itu daunnya akan menjadi obat-obatan. Orang Israel nggak pada percaya saat itu, nggak mungkin. Karena apa? Yang ada padang gurun, yang ada pasir. Siapa yang pernah ke Israel? Belum ada. Satu, Bapak doang. Yuk kita angkat tangan. Modal kita cuma iman doang kok. Amin. Biar nanti Pak Gembala yang mimpin. Ayo kita angkat tangan aja. Kita modalnya cuma iman. Anak Tuhan cuma itu doang kok. Biar nggak punya paspor, nggak punya dolar juga kita doa aja. Amin. Ya Aba, ya Bapa, ini kami jemaat-Mu Tuhan, dari WTC Bapa. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Bapa. Kami mau rindu Tuhan menjejakkan kaki kami di gerbang-Mu Yerusalem. Sebagaimana Engkau katakan dalam Mazmur 122 ayat 1 Bapa. Bapa, biarkan itu terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Biarkan waktu yang terbaik Tuhan Kau berikan kepada kami. Banyak di antara kami belum punya paspor. Banyak di antara kami belum punya US dollar. Bahkan banyak di antara kami Tuhan telah memiliki kedua itu. Tapi kami belum punya keselamatan. Oleh karena itu kami mengangkat tangan dan izinkan kami semua Tuhan. Dari tempat ini boleh menjejakkan kaki di Yerusalem. Sehingga Tuhan GBI WTC Tuhan boleh menjadi berkat bagi Yerusalem dan Israel. Dan itu terjadi di dalam nama Yesus. Yang percaya kita katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Nah itu yang Tuhan kenapa? Kalau nanti kita datang ke Yerusalem, ke Israel, nanti yang ada cuma padang gurun, nggak ada sungai, nggak ada apa. Tapi 2600 tahun pada saat firman Tuhan itu dituliskan, mulai tanpa disadari oleh orang-orang Israel, tahu-tahu ada dari bukit Bait Allah, dari kota Yerusalem mengalir apa? Sungai kecil, sebetulnya got kecil terus masuk kemana? Ke disebut Araba Yordan. Apa itu Araba Yordan? Sekarang kalau kita datang ke sana daerah Qumran, yang ada cuma padang gurun, pasir semua. Tapi 2600 tahun sekarang, kalau kita datang ke daerah sana, Pentre, di situ cuma ada perkebunan, itu yang disebut kibut. Di situ perkebunannya apa? Mereka nggak kayak di puncak yang besar, tapi cuma pakai kayak seperti gudang, tapi ditutupin sama plastik. Di situ baru ada pohon-pohonan yang bagus semuanya. Akhirnya pisang tumbuh di situ, ada alpukat tumbuh semuanya, yang ada pohon-pohon bunga semuanya tumbuh. Dan bahkan dari situ yang firman Tuhan katakan akan ada pohon yang berbuah tetap dan menghasilkan. Sekarang kalau kita jalan-jalan nih,
ada di Belanda, umpamanya kita datang di Belanda, di Amsterdam, bilang di toko buahnya, Menir, saya pengen beli pisang, saya lapar pengen pisang. Nanti dikasih pisang yang pas kita mau makan, itu ntar ada stiker kecil. Ditulisan di stiker apa? Product of Israel. Israel yang ekspor pisang ke Belanda, ke Perancis, ke semua negara. Harusnya pisang mana? Pisang Baranang Medan. Tapi enggak. Harusnya pisang Sukabumi. Tapi yang ekspor Israel. Kenapa kayak gitu? Karena firman Tuhan berkata juga di dalam Yesaya, dari padang gurun ini aku akan ubahkan menjadi kebun buah-buahan. Itu janji Tuhan 2600 tahun yang lalu. Sekarang kalau kita datang ke Israel, itu semua berbuah di sana. Tuhan akan mulai semuanya. Bahkan ada aliran, Tuhan berkata, dari laut asin. Apa itu laut asin? Kalau kita datang ke Israel juga, nanti ada sebut laut asin di situ. Laut asin, kenapa disebut laut asin atau laut mati? Ntar pasti diajak ke sana. Nah, pada saat ntar ke sana biasanya yang perempuan yang paling senang, karena tour leadernya ntar bilang, oh ini lumpurnya bisa pakai untuk luluran, ntar jerawat pada habis, semua pada hilang, apa semua plek-plek pada, wah dari hotel tadinya udah make upan cakep, toto diambil lumpur pada belepotan jadinya. Biasanya kaum wanita yang kayak gitu. Bahkan saya dengar di Jakarta ada salon di Kebayoran yang mahal, minta ampun itu lulurannya pakai lumpur dari laut mati sana. Lihatin. Kenapa hal itu terjadi? Karena Tuhan yang mulai semuanya. Pada saat Yehezkiel terus percaya kepada kebenaran firman Tuhan, Tuhan ubahkan semua dari hal yang kelihatannya secara jasmani nggak mungkin. Tapi Tuhan mulai ubahkan secara rohani dulu. Oh kayaknya bisnis saya nggak mungkin jalan. Oh mungkin bisnis saya nggak mungkin jalan. Saya udah bangkrut, saya udah gagal. Saya coba cari pekerjaan nggak bisa. Pas saya nggak bisa melupakan kekecewaan saya dihianati, saya dibohongin. Mungkin hal itu yang terjadi dalam kehidupan. Tapi pada saat kita mulai Roh Kudus ajar saya, Roh Kudus beri kekuatan kepada saya. Yang terjadi secara jasmani tadi, Tuhan mulai ubahkan. Ada aliran sungai mengalir dari laut asin tadi. Kenapa disebut laut asin atau laut mati? Itu adalah lambang daripada kematian. Kayak di firman Tuhan yang tadi kita baca ada laut asin, laut mati. Itu lambang dari kematian. Dunia ini tanpa Roh Kudus yang ada hanya kematian. Kenapa? Orang masih sampai pada pagi. Pada apa? Dugem, pada di night club semua dari malam kemarin itu sampai pagi lagi pada lompat-lompat minuman ekstasi. Yang ada cuman kematian. Yang ada cuma ketakutan, yang ada kekhawatiran. Lihatin, tanpa kita belum diselamatkan sama Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Gempa bumi di Haiti, 75.000 orang meninggal dalam 1 detik. Bayangkan kalau kita belum terima Tuhan Yesus, gempa bumi itu terjadi atas seseorang. Yang ada cuma kematian. Tapi pada saat kita terima Roh Kudus, mau gempa bumi kapanpun juga, kita langsung terbang ke surga. Yang mau katakan amin. Nggak perlu pakai check in lagi, langsung pokoknya. Lihatin, itu yang terjadi. Tapi sebaliknya, pada saat kita nggak terima Roh Kudus, kita nggak ditenggelamkan sama Roh Kudus. Yang terjadi hanya kematian, maka disebut laut asin, laut mati. Kenapa disebut laut asin, laut mati? Itu kalau kita datang ke Israel, kita taruh ikan teri di situ. Kalau di sini mungkin hidup, di sana langsung mati ikan terinya. Jadi teri asin. Kenapa? Karena airnya ngandung garam mineral nano 33%. Itu kental sekali. Kalau kita nyemplung di situ, di laut itu, kita nggak bisa berenang, langsung bisa merenang. Pokoknya ngambang, langsung. Berat jenis kita jadi ringan. Nah, dari situ mengalir. Aliran dari bait Allah tadi. Ada aliran terus masuk air tawar. Terus apa? Diubahkan. Karena kepintaran insinyur-insinyur Israel. Akhirnya dari laut mati tadi dialirin airnya. Diambilin yang mineralnya yang bagus. Dimasukin ke perkebunan-perkebunan tadi. Akhirnya tomatnya besar-besarnya minta ampun. Akhirnya apa? Pohon mawarnya itu bagusnya minta ampun. Kalau nanti mungkin yang mau yang mau honeymoon, yang mau bulan madu ke Paris. Amin. Pak jauh-jauh amat, Pak. Kita mesti punya visi yang besar. Amin. Biarin Bapak yang ngegenapi. Kita punya Bapak yang baik. Sama kayak kita anak kita. Anak kita kalau teriak, aku nanti mau jadi pilot. Padahal baca aja masih belum lempeng. Apa kita langsung bilang sama anak kita, mau jadi pilot, baca aja belum lempeng. Pasti kita akan tetap tepuk-tepuk iya. Makanya kamu belajar yang baik, kamu bakal jadi pilot. Kamu bakal jadi hamba Tuhan. Amin. Itu ada hal yang sama, kita sama Bapa di surga juga gitu. Terus mulai. Nah nanti pas datang di Paris, biasanya ntar di restoran kalau lihat suami istri yang datang, ntar pelayannya ngasih. Ngasih apa? Ngasih bunga mawar. Nah di sini kaum wanita yang dapat bunga mawar pas di Paris sana nanti, matanya udah langsung pada sayu kaum wanita nih. Udah ngebayangin di Paris ya.
Nah, nanti kalau dapat bunga mawar merah, jangan GR. Aduh, saya dapat mawar dari Paris. Itu semua bunga mawarnya datang dari Israel. Dibawa masih fresh pagi-pagi, pakai Boeing 747, langsung dibawa ke Paris. Baru dijualin di Paris. Tapi itu semua yang sebagaimana kita baca tadi di ayat 12. Akan ada pohon yang bertumbuh secara tetap, buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Orang terhibur dengan bunga mawar karena jadi obat. Terus Tuhan lagi berkata tadi di ayat 9, 8, 10. Di situ dikatakan, ada En-Gedi, En-Galaim. Dulu nggak ada kota En-Gedi, En-Galaim. Yang ada padang gurun. Kalau kita sekarang datang, firman Tuhan 2600 tahun lalu itu digenapin. Sekarang ada kota En-Gedi, En-Galaim tadi. Dari mana orang-orangnya? Orang-orang Yahudi yang tadinya tinggal berabad-abad dibuang ke Babel. Kita bisa baca di Alkitab, dibuang ke Persia, ke Iran, ke Irak, ke Syria, dibuang ke Rusia, semua akhirnya diaspora, terpencar semua. Mereka pulang lagi kumpul di satu kampung itu yang disebut En-Gedi, En-Galaim. Terus ngapain di kampung itu? Firman Tuhan lagi digenapi di situ apa? Akhirnya ada perkebunan di situ. Perkebunan apa? Perkebunan pohon zaitun. Pohon zaitun, buahnya menjadi makanan. Kalau kita datang makan di Hotel Bintang 5, ntar suka ada salad. Pasti ada buah zaitun yang udah diasemin atau diasinin. Itu dikasih. Itu kemana kebanyakan datang? Dari Israel. Kalau hamba-hamba Tuhan ngurapin pada saat pengurapan, ada pakai minyak wangi. Itu minyak itu datang dari Israel. Dari mana? Dari minyak zaitun. Pada saat Tuhan lagi berkata bahwa aku akan apa? Akan ada keriapan ikan-ikan besar. Baca lagi entar di rumah ayat itu. Digenapi enggak? 2600 tahun lalu mana ada di padang gurun bakalan ada keriapan ikan-ikan besar. Dari mana? Tanpa disadari sama orang Israel dan kita para hamba-hamba Tuhan yang mempelajari. Ternyata sekarang di Israel orang pada buka tambak ikan. Ikannya dari airnya dari mana? Dari laut mati tadi dialirin pakai teknologi apa? Viaduk, pakai teknologi irigasi yang canggih semuanya. Kenapa kok orang-orang Israel bisa kayak gitu? Karena Tuhan janji kepada Daniel, aku akan memberikan kecerdasan 10 kali lipat untuk mengatasi masalah-masalah bumi. Akhirnya insinyur pertanian Israel bisa secara efisien, air yang cuma sedikit mengandung garam tadi semuanya mulai diubahin pelan-pelan, mulai disalinisasi, disulingin, terus masuk yang tinggal airnya tinggal mengandung mineral tadi masuk ke tambak-tambak ikan. Ikannya diambil dari mana? Dari laut besar. Itu di firman Tuhan tadi yang kita baca ada. Laut besar dari mana itu? Dari Danau Galilea. Tempat apa? Petrus mancing, semua di situ. Akhirnya ikan dari situ dibawa, bibitnya ditaruh tadi di tambak-tambak tadi. Tuhan janji akan menjadi apa? Ikan yang besar-besar. Nah, karena teknologi tadi, orang Israel ditambak-tembak ikan itu dari daun-daun sisa yang tadi, pohon-pohonan tadi dibikinin kompos, dikasih masuk makanan ke situ, kadang dikasih masuk ke sapi semuanya. Baru dari situ akhirnya Tuhan apa? Mulai ubahkan ikan itu menjadi ikan-ikan yang besar. Apa sih ikan yang besar? Nanti jangan kaget kalau pas datang ke Danau Galilea. Wah, entar tuh leadernya kita akan makan pisang. Makan siang. Makan siangnya apa? Dengan ikan Petrus. Wah, pertama kali saya dulu datang, waduh saya bakalan jadi kayak Petrus nih. Makannya aja makan ikan Petrus. Pas saya datang udah nunggu setengah jam pelayannya datang. Pas datang pelayannya dikasih. Nih, ikan. Pas saya tengokin, saya bolak-balik, saya habis doa, saya mau gigit. Kayaknya nih ikan saya kenal. Saya balik lagi, kayaknya iya benar kenal. Ternyata ikannya adalah ikan bujair. Cuman satu piring berapa? 15 US dollar. 150.000 rupiah. Kalau kita buka tenda di seberang nih. Mau di Pademangan kayak, mau di Raja Wali kayak. Ya kan, kita bilang, bujair goreng, 150.000 sepiring. Kalau sampai seminggu bangkrut, jangan panggil hamba Tuhan. Pasti nggak ada yang mau beli. Tapi karena Tuhan udah janji, aku akan memberkati engkau. Sampai beribu-ribu keturunan. Ulangan 7 ayat 9. Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan memberkati engkau sampai beribu-ribu keturunan. Akhirnya bangsa Israel yang gak punya tambak, yang gak punya tanaman, yang gak kayak Indonesia gemar ripah, loh jinawi, tongkat aja jadi tanaman. Apa yang terjadi sama bangsa Israel tadi? Akhirnya ikan dari laut-laut besar tadi menjadi ikan yang besar semuanya. Firman Tuhan lagi digenapi. Yang percaya katakan amin. Lihatin kalau Tuhan udah ngegenapi janji firman Tuhan tadi. Kok kenapa kita doyan durian montong? Pepaya Bangkok.
Mangga Bangkok, kelapa Bangkok, semuanya Bangkok. Udah mahal kecil kelapa tuh. Orang semua pada beli. Kenapa kok Bangkok? Karena semua insinyur pertanian Israel itu belajar dari mana? Belajar dari Israel semuanya. Thailand itu semua pertanian belajar dari Israel. Makanya teknologi pertanian mereka bisa ngalahin Indonesia. Akhirnya produknya pada masuk ke sini semua. Kenapa kok bisa kayak gitu? Tadi lagi karena Tuhan udah janji. Aku akan memberkati engkau sampai beribu-ribu keturunan. Yang percaya katakan amin. Itu yang terjadi. Bahkan dalam kehidupan kita yang kayaknya nggak mungkin. Pada saat Roh Kudus mulai ada dalam kehidupan kita mau dituntun sama Roh Kudus. Kita mau ditenggelamkan sama Roh Kudus. Tuhan sanggup ubahkan semuanya menjadi kelimpahan. Yang mau katakan amin. Israel lagi. Kenapa kok Pak Israel terus? Karena itu firman Tuhan. Kalau kita baca Alkitab, sebagian besar semua isi Alkitab berbicara tentang Israel. Mulai dari Abraham sampai nanti Tuhan Yesus menjejakkan kaki di bukit Bait Allah, di bukit Zaitun, itu sama kembali ke Israel. Tuhan juga akan bertahta di atas Israel kembali, menggantikan Raja Daud. Itu yang firman Tuhan katakan. Tuhan juga berkata, siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk. Lihatin bangsa yang ngutukin, yang terjadi atas bangsa itu apa yang terjadi. Makanya kenapa kita mesti mendoakan Indonesia terus? Karena tiap tahun pemerintah Indonesia ngutukin pemerintah Israel terus di PBB semua. Gara-gara Palestina. Bukan berarti kita nggak mengasihi bangsa Palestina. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus memberkati Israel. Apapun juga itu urusan Bapa di surga. Karena firman Tuhan berkata seperti itu yang kita harus lakukan. Yang mau katakan amin. Kalau Tuhan nanti bangsa Israel tegar tengkuk berhadapan sama Tuhan sendiri. Tapi liatin, siapa yang memberkati? Bangsa-bangsa yang memberkati, liatin. Belanda yang memberkati Israel seperti itu. Padahal itu Belanda negara kecil. Tapi negara itu jadi negara kaya. Kenapa kita? Apa yang kurang sama Indonesia coba? Indonesia tanah aja disebut gemah ripah loh jinawi. Orang Jawa bilang, tongkat jadi tanaman, kata Kus Plus. Ya kan? Tapi utang kita baru tahun 2045 baru lunas. Indonesia utang luar negeri tahun 2045 baru lunas. Pak, saya nggak ada urusannya sama utang Indonesia. Yang penting cicilan di kantor lunas saya udah puji Tuhan. Mungkin kita mikirnya gitu. Nggak ada urusannya. Kalau Indonesia masih utang luar negeri terus, rupiah yang kita terima nggak pernah ada nilainya. Karena dimakan sama apa? Sama inflasi semua. 1 juta kita taruh tahun depan udah nilainya nggak 1 juta. Walaupun tambah bunga 6% atau apapun juga. Kenapa? Contohnya saya masih ingat. Dulu saya waktu baru pertama kali kerja, saya ingat gajinya 225.000. Karena saya tinggal sama orang tua, saya kumpulin jadi 700.000 3 bulan. Waktu itu di keluarga dibeliin motor, dapat motor Honda Bebek. 700.000. Tahun 84, 85. Tapi sekarang coba bawa 700.000, uangnya sama kayak tahun 84, 85. Ke dealer motor, bilang mau beli Honda Bebek. 700.000, ntar sama dealer motornya dikasih knalpot. Uangnya sama. Kenapa kayak gitu? Karena dimakanin nama inflasi, karena Indonesia utang luar negerinya banyak. Lihatin negara yang nggak punya utang luar negeri, Singapura. Uangnya stabil terus. Kita datang bolak-balik ke Singapura, yang namanya mie udang $4 ya $4 terus aja. Saya kaget di Jakarta. Mie keriting, biasanya makan 10.000, toto naik udah 15.000. Toto sekarang naik udah 25.000. Karena ditaruhin apa? Taruhin samcan kering. Udah mahalnya minta ampun. Sekarang mie keriting aja, mie doang. Lihatin, karena apa? Naiknya terus minat. Tapi kalau di Singapura stabil aja, $4 terus spray. Karena mata uangnya tadi kuat. Kenapa kita terus mesti ngedoain Indonesia? Dan kita ngeberkatin Israel yang mau katakan amin. Bangsa itu, kenapa kok bangsa itu bisa terjadi? Lihatin, Indonesia beli pesawat apa? Pesawat musuh mata-mata, Pak SBY baru beli tahun 2009 kemarin untuk ngejaga perbatasan. Itu semua dari mana? Dari Israel. Tapi karena nggak punya hubungan diplomatik, belinya dari Filipina. Lewat Filipina baru dibawa masuk ke Indonesia. Lihatin, kenapa kok bisa kayak gitu? Karena Tuhan udah janji lagi kepada Abraham. Engkau akan menjadi bangsa yang masyhur, kata Tuhan akan terkenal. Akhirnya Indonesia tetap beli juga. Karena itu udah terkenal teknologi mereka, kekuatannya karena dilatih tiap hari mesti perang semua segala macam. Akhirnya bangsa itu bisa sekarang bertahan seperti itu. Hal yang sama kepada kita. Pada saat kita terus mau tenggelam dalam Roh Kudus, apapun keadaan kita, apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan akan sanggup ubahkan semuanya bagi kita yang mau katakan amin. Tadi minyak zaitun tadi, sekarang udah diekspor kemana-mana. Firman Tuhan sendiri dari NG lain, kata Tuhan. Tuhan akan ubahkan. Hari-hari ini nggak ada lain.
Kita mesti tenggelam sama Roh Kudus. Kita jangan biarkan hanya cuman semata kaki. Jangan biarkan hanya cuman selutut, tapi kita mesti tenggelam bersama dengan Roh Kudus. Yang mau katakan amin. Pak, terus gimana kalau kita dituntun sama Roh Kudus? Apa yang bakal terjadi sama kita? Yuk kita buka sekarang Yesaya 48. Yeskielnya masih kasih tanda, nanti kita akan baca ayat yang ke-12 lagi. Yesaya 48. Lihat, kalau kita mau tenggelam sama Roh Kudus, kita perhatikan hal-hal yang rohani dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Yesaya 48 ayat 17. Sudah ketemu? Yesaya 48 ayat 17. Satu, dua, tiga. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Yang mau katakan amin. Lihatin, Tuhan berkata, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Yang mau katakan amin. Lihatin, Tuhan sendiri akan bahkan menuntun kita mendapatkan hal yang berfaedah. Apa sih arti yang berfaedah? Yang sebenarnya ini terlampau umum, tapi saya senang dari bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris dikatakan apa? Who teach you to profit, who lead you by the way you should go. Artinya apa? Tuhan berkata, I teach you how to profit. Aku yang mengajar engkau bagaimana caranya mendapatkan keuntungan dalam hidupmu. Yang mau katakan amin. Bukan kegagalan, bukan kebangkrutan, bukan kekecewaan, bukan kepedihan, bukan kesedihan. Tapi Tuhan yang menuntun hal-hal yang berfaedah dalam kehidupan kita pada saat kita mau taat, dituntun sama Roh Kudus. Bangsa Israel tadi, saya bilang. Sekarang, penduduknya cuma 8 juta orang. Kita Jakarta aja siang nih, 12 juta. Nah, Israel cuma 8 juta. Lebar wilayahnya lebih besar Jawa Barat. Tapi bangsa Israel sekarang udah ngasih pinjaman utang luar negeri. Kenapa kok Israel bisa kasih pinjaman 37 miliar US dollar ke luar negeri? Karena Tuhan lagi udah janji di Ulangan 28. Aku akan membukakan tingkap langit dan perbendaharanku. Aku akan memberkati engkau sehingga engkau memberi pinjaman dan bukan meminta pinjaman. Yang percaya katakan amin. Tuhan udah janji kepada Abraham. Tuhan udah janji kepada Musa saat itu. Tuhan udah janji kepada orang-orang Israel. Dan Tuhan genapi sampai hari ini. Negara yang kecil yang gak punya batu bara, gak punya minyak, gak punya gas, gak punya perkebunan, gak punya daerah yang cakep kayak kayak di puncak sana yang hijau, semua yang gak ada. Gak ada yang pantainya indah kayak di Bangka sana, gak ada seperti itu. Tapi apa yang terjadi atas bangsa itu? Bangsa itu sekarang diberkati, jutaan orang datang pada liburan semuanya ke sana. Kenapa bisa terjadi? Balik lagi karena firman Tuhan tadi yang janjiin. Orang-orang Israel tahu gimana caranya mendapatkan keuntungan. Yang anak-anak muda yang punya Facebook. Siapa yang nemuin Facebook? Orang Yahudi. Makanya kekayaannya sekarang belum sampai 30 tahun umurnya udah 8 miliar US dollar. Siapa yang nemuin teknologi minyak? Kita punya bensin semua. Orang Yahudi. Siapa yang nemuin itu virus-virus semuanya untuk mematikan penyakit-penyakit? Orang-orang Israel. Siapa yang nemuin prosesor di komputer kita sehingga handphone kita bisa hidup semua? Itu ditemukan oleh orang-orang Yahudi semuanya di Israel sana. Baru dijual ke Amerika teknologinya, dari Amerika diproduksi massal di Cina, di Xiamen, di Shenzhen, di Taipei, di Taichung, baru dijual ke seluruh dunia. Tapi semuanya dikembangkan di mana? Di Israel. Lihatin kenapa pohonnya bisa buah tomatnya bisa besar-besar kayak gini. Kenapa alpukatnya itu kalau datang makan di Israel, alpukatnya rasanya creamy. Apa itu creamy? Kayak rasanya gurih. Alpukatnya kayak ada susunya, gurih gitu. Pak, beda sama alpukat yang di puncak kalau kita pulang HMC beli. Beda, saya bilang. Kenapa bisa kayak gitu? Tadi lagi, teknologi mereka kuasain semuanya. Bisa seperti itu? Bisa. Karena Tuhan yang berkata, I teach you how to profit. Aku yang mengajar engkau bagaimana caranya mendapatkan keuntungan.
Perusahaannya kecil-kecil, kalau datang ke sana perusahaannya kecil-kecil, perusahaan keluarga semua. Tapi bangsa itu bisa nguasain seluruh dunia. Kok bisa kayak gitu? Dimulai dari Abraham dulu. Pada saat dia mau tenggelam dalam roh. Dia pada saat ditawarkan, ini Sodom dan Gomora. Kelihatannya berkelimpahan. Tapi karena taat sama Roh Kudus, Abraham gak pilih itu. Dia terus ngambil tempat yang lain. Yang kelihatannya apa? Enggak bagus. Yang kelihatannya enggak menjanjikan. Tapi Abraham lakukan itu. Sehingga Abraham diberkati secara luar biasa. Yang mau katakan amin. Pada saat mungkin ada persaingan bisnis. Mungkin kita diperlakukan enggak adil. Mungkin kayaknya kok enggak baik semuanya. Biarkan semua. Orang pada nanya, Pak, gimana dengan Chinese free trade agreement nanti? Saya bilang, kenapa mesti takut? Pak, nanti barang Cina bakalan datang murah. Kenapa mesti takut? Saya bilang, apalagi kita anak-anak Tuhan. Biarkan. Malah sekarang pasar terbuka. Tinggal kita minta hikmat dari Roh Kudus. Kita mau jualan barang yang tepat. Sehingga nanti kita bisa menghasilkan keuntungan. Yang mau katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan. Kalau saya ngelihatnya gitu. Saya selalu bilang sama pengusaha-pengusaha Kristen, jangan takut, saya bilang. Mungkin kita cuma tadinya jualan di sekitar Jakarta. Sekarang kita bisa jualan ke Shanghai. Bisa jualan ke Xiamen sana. Kenapa Pak? Bisa, iya. Karena orang Cina hari ini kekurangan kodok. Iya. Dia mau bikin kodok cabatu, kodok tepung, semua kurang. Paha ayam kurang. Karena ada 1,2 miliar mulut yang sarapan pagi-pagi nih sekarang. Yang pada Yamcha. Kalau kita bisa ngerti. Ada pasar yang terbuka. Tinggal kita minta hikmat dari Roh Kudus. Tuhan yang mengajarkan. Sehingga kita ada diberkati semua yang mau katakan amin. Itu adalah kehendak Tuhan hari-hari ini. Pak, itu kan janji semua ke orang Israel. Semuanya. Enggak. Pada saat Tuhan mulai tuntun. Saya waktu itu diminta jadi salah satu pembicara di acara di Senayan City. Kreativitas Israel saat itu. Saya bilang, Tuhan, saya mau nyampein apa? Karena semua pembicaranya konglomerat semua. Ada Pak Andi Noya waktu itu yang dari Metro TV. Terus ada Dirjen Pajak, semua. Cuman saya doang yang nyelip saat itu. Saya bilang, Tuhan, saya minta sesuatu yang datang daripadamu. Akhirnya saat itu, dalam sebulan Tuhan kasih kreativitas. Akhirnya ada buku, 2 buku, ini saya bawa tentang Israel semua. Yang mau belajar tentang Israel, ada semua di situ. Dalam waktu 1 bulan Tuhan kasih konsep 3 buku. Yang terakhir buku Berkat Abraham. Sekarang lagi diedit, terus dikerjain. Mudah-mudahan dalam beberapa bulan nanti udah dicetak. Kenapa Tuhan ngeberkatin? Mulai dari Abraham semua. Ini kita lihat, pada saat kita ngerti kebenaran firman Tuhan, Tuhan gak pernah tinggalkan. Siapapun kita, Tuhan gak pernah lihat kita. Tuhan tetap pasti angkat kita ke tempat yang tinggi bersama Roh Kudus yang mau katakan amin. Bukan rencana Tuhan untuk ada dalam kebangkrutan. Bukan rencana Tuhan ada dalam kegagalan. Bukan rencana Tuhan kita ada dalam kekurangan. Bukan rencana Tuhan kita ada dalam kemiskinan. Bukan rencana Tuhan kita ada dalam sakit penyakit. Yang mau katakan amin. Pak, tapi gimana, saya bosan setiap hari ngejalanin hidup kayak gini terus. Gimana sehari-harinya? Mulai dari hal-hal yang kecil. Yang mau katakan amin. Pada saat saya waktu itu ada di San Francisco di Amerika, saya belajar satu hal di kota itu. Saya lihat sejarahnya. Kenapa kok di San Francisco waktu itu orang pada datang puluhan ribu orang. Dari semua negara, dari Cina, dari Eropa, semua segala macam. Datang ke sana. Mau jadi penambang emas. Karena emas di sana waktu itu bukannya kayak pasir gini, tapi bongkahan, bulat-bulat segede tangan saya. Orang ngegali dapat segede ini, dapat. Orang semua pada datang ke sana. Pada saat datang, apa yang terjadi? Orang pada kaya semua. Nah, ada satu keluarga datangnya belakangan dari Jerman. Pas sampai ke sana emas sudah habis, yang ada cuma pasir-pasirnya dan nggak ketutup untuk biaya produksinya. Akhirnya dia bangkrut semuanya, gagal. Padahal rumahnya di Jerman udah dijual semua. Dia ada dalam kebangkrutan, ada dalam keputusasaan. Tapi pada saat mulai Tuhan bukakan kreativitas dalam kehidupan seseorang tadi. Saat dia lagi ngelihat kota San Francisco yang pada orang pada nembak, pada semua pada mabuk semuanya. Tanpa dia sadari dia megang kereta kuda yang ngebawa dia. Yang selalu tiap hari dia naik kereta kuda itu. Pas saat dia megang terpalnya, terpal yang kasar tadi, dia ngelihat orang-orang di kota San Francisco saat itu. Celananya pada sobek-sobek. Mulai kreativitas, inspirasi datang atas orang itu. Dia langsung bikin jajal celana dari terpal yang orang Indonesia bilang celana lepis kayak gini.
Tapi sebetulnya ditemukan sama orang Yahudi yang bernama Levi Strauss dari suku Lewi. Itu adalah orang Yahudi yang akhirnya sekarang diberkati sampai terus generasi sehingga jeans terkenal di seluruh dunia. Lihatin, pada saat kreativitas, mulai dari kebangkrutan, dari kegagalan. Tapi pada saat mulai Tuhan bekerja atas seseorang, Tuhan ubahkan semuanya. Hal yang terjadi di kota New York tahun 1920. Saat ada dalam depresi, kebangkrutan, kota itu semuanya saham hancur berantakan. Ada satu anak muda yang baru datang dari Inggris, mau cari kerjaan nggak dapat, mau bisnis nggak bisa semuanya. Saat dia lagi putus asa, dia ingat apa yang karena dia anak Tuhan, dia takut sama Tuhan. Dia ingat apa yang diajarkan oleh omanya sama neneknya. Dia mulai bikin sabun yang sederhana. Dia bikin sabun yang paling murah di kota New York. Karena lagi keadaan gak bagus, akhirnya sabun yang murah itu laku semuanya. Karena sabun yang mahal orang gak pada sanggup beli. Saat sabun dia yang murah laku, bisnis dia terus diberkatin. Sampai sekarang, generasi berikutnya, anaknya yang nerusin bisnis itu. Orang Indonesia yang gak kenal keluarga ini, akhirnya bisa pakai pasta giginya. Kalau yang pernah pakai pasta gigi merek Colgate, itu adalah Edwin William Colgate yang bangkrut di New York. Tapi karena mulai dapat hikmah dari Roh Kudus, akhirnya dia menjadi konglomerat di Amerika. Bahkan sekarang pajaknya sama perpuluhannya dia bayar setiap bulan bukan 10%, tapi 80% untuk orang-orang miskin, untuk janda-janda, korban narkoba, bahkan untuk penginjilan ke seluruh dunia. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Pak, tapi itu semua janji untuk orang-orang Yahudi, untuk orang-orang Israel. Kita kan bukan orang Israel. Yuk kita buka firman Tuhan sekarang. Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29. Lihat apa yang terjadi pada saat Roh Kudus terus menenggelamkan kita. Kita taat ke hal yang sekecil-kecilnya. Kita nggak mau lagi terus menyakiti hati Roh Kudus. Kita terus mulai bicara setiap hari sama Roh Kudus. Apa yang terjadi? Kita baca. Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29. Ada di multimedia. Bisa baca juga. 1, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Yang percaya katakan amin. Kenapa kita berhak menerima janji Abraham? Kenapa rencana Tuhan adalah pemulihan? Kenapa rencana Tuhan ada kelimpahan? Pak, Tuhan kok janjinya itu luar biasa banget. Kenapa kehidupan saya sehari-hari saya nggak bisa ngalamin semua seperti itu? Tuhan berkata pada saat engkau menerima Kristus, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tuhan berkata janji-janji Abraham, yaitu kelimpahan. Sehingga seperti bangsa Israel yang nguasain semua teknologi dunia, keuangan, industri seperti ini. Itu semuanya terjadi atas seseorang yang mau katakan amin. Karena rencana tadi, kita dipakai seperti yang apa? Yang Yeskel 47. Kita balik lagi ke ayat 12 tadi. Kita selesaikan sekarang. Yeskel 47 ayat 12. Kenapa janji Abraham harus terus terjadi dalam kehidupan kita? Supaya ini yang menjadi terjadi dalam kehidupan kita. Yeskel 47 ayat 12. 1, 2, 3. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi obat. Yang mau katakan amin. Apa sih buah yang kita lakukan? Kita diberkatin. Sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain. Buah itu menjadi makanan bagi orang lain. Yang mau katakan amin. Kalau kita kerja di satu tempat, kita jadi berkat bagi teman-teman kita. Jadi berkat bagi atasan. Kalau kita punya usaha, kita punya anak buah semuanya. Kita jadi berkat bagi banyak orang lain. Itu artinya berbuah secara tetap. Yang mau katakan amin. Rencana Tuhan, semuanya adalah supaya kita diberkati Tuhan. Dan orang melihat kesaksian dalam kehidupan kita. Terus yang kedua, Tuhan berkata di sini, daunnya menjadi obat. Apa sih arti daun menjadi obat? Daun menjadi obat. Artinya di sini, setiap kegagalan kita. Setiap hal yang pahit dalam kehidupan kita, yang kelam, yang hitam dalam kehidupan kita. Saat Tuhan mulai ubahkan oleh kuasa Roh Kudus, orang lain yang tahu siapa kita. Tentu mereka nanti akan bertanya,
Kok kamu kenapa bisa disembuh seperti itu? Kenapa penyakit kamu bisa sembuh? Kenapa kamu bisa diberkati? Kenapa kan bisnis kamu yang dulu kecil? Padahal kamu dulu banyak utang, kok sekarang diberkati? Karena apa? Karena dari pengalaman itu kita akan bersaksi. Dulu memang saya bangkrut. Dulu memang saya banyak utang. Dulu memang saya ngalamin tekanan seperti ini. Ngalamin hal seperti ini. Tapi sekarang saya diberkati karena Tuhan Yesus yang menuntun saya bagaimana saya berbisnis, bagaimana saya bekerja, bagaimana saya sembuh, gimana saya mengampuni.